Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B akan mempresentasikan kinerja dan prospek ekonomi global, yaitu pemulihan belum berimbang, ketidakpastian pasar keuangan berlanjut, dengan 3 materi. Materi pertama, yaitu dampak luka memar atau scaring effect dari pandemi, yang akan dibacakan oleh Divsi Juwita. Yaitu materi pertama ada dampak luka memar dari pandemi. Pandemi COVID-19 yang lebih lama juga efek memar pada kondisi menimbulkan resiko terhadap ketahanan sistem keuangan. Pembatasan pergerakan manusia menyebabkan penurunan aktivitas global bisnis, mengakibatkan penjualan, likuiditas, profitabilitas modal perusahaan. Ekonomi merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Orang membutuhkan ekonomi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan mereka akan makanan, minuman, pakaian, dan perumahan. Karena faktor ekonomi sangat penting bagi kehidupan manusia, maka negara harus mengatur politik yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan menjamin perekonomian rakyat Indonesia. Terus ada juga dampak terhadap sektor ekonomi selama pandemi COVID-19. Yang pertama itu adanya terjadinya PHK massal. Yang kedua ada PHMI, manufaktur Indonesia turun menjadi 45,3% pada Maret 2020. Dan yang ketiga ada impor turun 3,7% pada kuartal pertama. Dan yang keempat ada inflasi pencapai 2,99. Yang keempat ada inflasi mencapai 2,96% pada Maret 2020 didukung oleh harga emas dan makanan. Yang kelima ada terjadi pembatalan penerbangan, mengurangi pendapatan industri, realisasi kerugian sebesar 270 miliar dengan sebanyak 12.700 penerbangan dibatalkan di 15 bandara dari Januari hingga Maret 2020. Yang terakhir itu ada di 6.000 hotel penempatan turun menjadi 50%. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya mata uang asing pariwisata. Gambaran sebenarnya dari dampak ekonomi COVID-19 yang kita lihat saat ini adalah PHK. Banyak karyawan yang di PHK dan berbagai perusahaan bahkan terancam bangkrut. Jika pandemik ini berlanjut, jumlah ini bisa terus bertambah. Akibatnya, banyak aspek lain yang terpengaruh, seperti pekerjaan informal, tenaga UMKM, operasional restoran, dan bisnis lain yang melibatkan banyak orang. Efek ini otomatis akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan mempercepat uang di tengah akannya sulit keterlambatan. Baik, mungkin hanya itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Afifa Oktaviani. Cepatnya digitalisasi ekonomi dan keuangan. Digitalisasi memang telah terjadi sebelum pandemi COVID-19, didorong oleh kemajuan teknologi digital termasuk inteligensia artifisial oleh perusahaan teknologi besar atau big tech, yang mampu menghadirkan jasa layanan pribadi dan ekonomi keuangan kapanpun dan dimanapun. Jasa layanan tersebut termasuk melalui platform e-commerce dengan volume dan frekuensi yang sangat besar meski nilai per transaksi yang kecil.
Sejak pandemi COVID-19, dengan pembatasan mobilitas aktivitas manusia, digitalisasi ekonomi keuangan dan sistem pembayaran berkembang sangat cepat. Digitalisasi yang inklusif atau menyeluruh dan berkelanjutan ataupun diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi domestik. Transaksi ekonomi keuangan digital yang awalnya lebih banyak di kalangan muda dan generasi milenial, sekarang telah meluas ke masyarakat serta menjadi preferensi dan kebiasaan baru karena kemudahan dan kecepatan. Selanjutnya, proses digitalisasi juga perlu didukung dengan regulatory reform melalui pendekatan yang mengedepankan fleksibilitas. Kedepannya juga harus ada sinergi dan kolaborasi antara otoritas dengan regulator, pelaku ekonomi, serta otoritas dan industri agar digitalisasi ini bisa berjalan lebih cepat. Tantangan dalam mencapai sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal memerlukan peran bank sentral untuk mempersiapkan mekanisme, instrumen legal, kelembagaan, dan infrastruktur. Penataan industri sistem pembayaran merupakan keniscayaan, yakni restrukturisasi industri sehingga regulasi menjadi mutlak dilakukan. Selain itu, otoritas juga perlu mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang bermanfaat pada pembentukan ekosistem pemrosesan pembayaran. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi terakhir yaitu semakin kuatnya tuntutan atas ekonomi hijau dan keuangan berkelanjutan. Pandemi COVID-19 juga meningkatkan tuntutan akan perlunya mempercepat ekonomi keuangan hijau atau green economy and finance. Sebelum pandemi COVID-19, berbagai negara telah menunjukkan komitmen sebagaimana pada Paris Agreement 2015 untuk mengadopsi ekonomi keuangan hijau dalam penanganan krisis perubahan iklim, antara lain melalui pengurangan emisi karbon. Dalam kaitan ini, berbagai negara berkomitmen untuk melakukan transisi menuju ekonomi keuangan hijau, meski secara gradual untuk optimalisasi biaya akibat perubahan iklim. Next. Ada 6 agenda prioritas pada jalur keuangan. Yang pertama, perumusan normalisasi kebijakan atau exit strategi. Ini khususnya oleh Amerika Serikat dan sejumlah lainnya agar tetap kondusif bagi pemulihan ekonomi dunia yang merata dan seimbang atau recover together, serta memitigasi risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan perhitungan matang, rencana seksama, dan komunikasi yang jelas. Kedua, yaitu perumusan respon kebijakan reformasi struktural di sektor real untuk mengatasi luka memar atau scaring effect dari pandemi COVID-19 dengan meningkatkan produktivitas serta mengatasi sejumlah permasalahan ketenagakerjaan, rumah tangga, korporasi dan sektor keuangan dalam rangka kembali ke lintasan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, peningkatan kerjasama antar negara dalam sistem pembayaran digital melalui implementasi keseluruhan G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments atau disingkat CBP, dan pengembangan prinsip-prinsip pengembangan CBDC atau General Principle for Developing CBDC. Yang keempat, perumusan langkah-langkah menuju ekonomi hijau atau green economy dan keuangan berkelanjutan dengan mengatasi risiko perubahan iklim dan transisi ke ekonomi rendah karbon, khususnya dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan. Yang kelima, peningkatan produktivitas dan perluasan ekonomi dan keuangan inklusif melalui peningkatan kapasitas, kewirausahaan, dan pemanfaatan open banking khususnya bagi UMKM, wanita, dan pemuda termasuk aspek lintas batas. Yang terakhir yaitu koordinasi internasional dalam agenda perpajakan untuk mencapai
sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern, termasuk melanjutkan implementasi dari kesepakatan global terkait perpajakan digital dan pajak karbon yang telah dicapai pada tahun 2021. Next. Oke. Berikutnya yaitu kebijakan World Bank atau World Bank secara umum berfokus pada pemberian dukungan bagi negara yang membutuhkan. Beberapa kebijakan dikeluarkan untuk mengatasi kondisi darurat kesehatan atau memperkuat sistem kesehatan dan kesiapsiagaan pandemi, melindungi penduduk miskin dan rentan, dan mendukung proses transisi menuju ekonomi hijau. World Bank merilis Climate Change Action Plan pada 2021 sampai 2025 yang bertujuan untuk menyalurkan pendanaan untuk proyek-proyek hijau di negara berkembang, memperkuat adaptasi, dan menyelaraskan arus keuangan dengan tujuan Paris Agreement. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.